Ya, teman-teman, hari ini tanggal 8 bulan 10 seperti biasa kalau jam 8 kita akan update emiten teman-teman ya. Terus teman-teman yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti udah saya bahas. Mungkin kalau belum dibahas ya nanti next kali ya, video berikutnya karena kita terbatas sama waktu ya. Terus terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkomentar, terus sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya, serta yang sudah subscribe juga terima kasih ya. Apalagi yang sudah mendoakan saya, semoga doa-doa teman-teman ya diganti 10 kali lipat. Mudah-mudahan. Amin. Baik teman-teman, namanya update saham bukan rekomendasi, bukan. Ingat ya, sekali lagi bukan rekomendasi, tetapi emiten-emiten yang ada di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan saya bahas untuk updateannya teman-teman bisa melihat kondisinya seperti apa untuk sekarang ini. Terlepas dari berita apapun, ini hanya melihat dari isiannya aja. Oke, teman-teman ya. Kita sepakati dulu itu. Baik, kita mulai dari IHSG kita. Ada pantulan lumayan teman-teman ya. Sini siapa yang beli? Kita lihat untuk Poren. Nah, Poren itu beli di saham apa aja? Ada BMRI, ASII, Antam, BBNI, TINS, PNL, Inco, UNVR. UNVR diambil tuh. Ada sekitar 21,2 miliar ya. Terus dan banyak lagi lah teman-teman, silahkan teman periksa ya. Baik teman-teman, tanpa nunggu panjang lebar lagi ya, sekarang transaksi berapa? Oh lumayan loh, nambah 3 triliun ya. Hari ini biasa 10 triliun, sekarang jadi 13 triliun. Ada peningkatan. Mudah-mudahan semakin mendekati hari-hari pengangkatan presiden baru, nah ini mungkin menjadi sinyal positif ya, mudah-mudahan. Terus IHSG kita ternyata keluar ya, banyak yang keluar. Selisihnya sebenarnya kalau masuk adalah Poren banyak yang masuk, cuman selisihnya itu 39 miliar ya. Selisihnya gitu keluar ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, selisihnya itu sekarang banyak yang keluar ternyata ya, walaupun ada peningkatan berarti banyak yang keluar. Tapi banyak yang keluar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada Pren. Pren sudah tidak Pren lagi sekarang ya. Semenjak FCA sekarang Pren tidak Pren lagi. Kita langsung ke broker summary-nya. Sekarang ada peningkatan ke atas dikit ya, dari harga berapa nih, 27 ke 28 ya. Cuma sayang banget ini yang ngambil bukan dari golongan bandar ya, tapi golongan yang lain. Si AT ngambil 443. Poren ada yang ngambil enggak? Poren 5000, kecil banget ya Poren ya. Ini butuh dorongan daripada Poren teman-teman ya. Oh iya, dapat saya kabarkan teman-teman, ternyata ketika saya cek ya, untuk di Dego terutama ya, untuk Poren ini banyak sekali gitu ya. Untuk bulan Oktober tidak ada. Untuk bulan September kecil. Agustus, ini Agustus si SQ itu ngambil 8,8, kita netkan aja sekalian ya, 8,8 juta ya, kita olahkan deh biar lama kagak ada ya malahan. Ini berarti 8,8 juta kayaknya ngambil dari Poren kayaknya tuh. Iya, dipindahin teman-teman, tapi mereka juga ini SQ mindahin ke SQ, Poren mindahin ke domestik. Jadi nanti mungkin yang kelihatan jualan itu adalah domestik teman-teman ya, soalnya udah beberapa emiten nih, beberapa bulan gitu ya, ini yang mindahin itu adalah dari grup Poren ya ke domestik. Kita dari bulan tanggal 31 Mei deh, semenjak dia nih, jadi si SQ ini mindahin dari SQ Foreign ke domestik ya. Nah, kita lihat Porennya ternyata ya lebih luar biasa lagi, si DH mindahin ke SS, tapi Poren tidak biasanya kalau Poren kan jarang yang melakukan di pasar nego ya, ternyata di Pren ini luar biasa
si Foren melakukan transaksi di pasar nego, apalagi si SS ini nerima dari si DH 168 juta lot. Wah, itu gede banget itu ya. Ya terlepas dari berita ya, terlepas dari berita dan terlepas dari corporate action ataupun apapun ya. Jadi ada broker yang memindahkan dari foreign ke lokal, yaitu broker SQ. Terus ada yang ngejual dari broker DH ke SS ya. Artinya ini masih ditransaksikan baik sebenarnya ya. Jadi ada yang di pasar nego walaupun harganya 39, harganya tinggi kan ini 39. Mungkin kedepannya bisalah ini lepas daripada FCA ya. Saya pikir sih kalau Pren harus lepas daripada FCA lah. Soalnya Pren itu operasionalnya masih jalan gitu ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Jadi dapat dikabarkan ternyata sekarang itu yang lagi besar-besaran untuk transaksi itu bukan di reguler ya, ternyata di pasar nego. Pasar reguler juga. Ini CYU nerima 43 juta lot, MG 12 juta lot. Ini udah juta-jutaan ya. Ini keren, nanti kalau dijual normal keren nih. Mirip-mirip nanti lot contohnya jumbo-jumbo mirip Goto ya. Goto kan jumbo-jumbo nih, mudah-mudahan ini juga jumbo-jumbo gitu. Jadi enak tuh naikin ngereknya. Jadi mereka itu berjualan tuh enak. Kalau jumbo itu asing juga sering masuk ke yang jumbo-jumbo gitu, karena dan asing kan besar. Kalau sekali beli kan 3 juta lot, 2 juta lot. Jadi untung satu tik aja kan lumayan, satu tik atau enggak 2 tik aja udah biasanya udah ratusan juta gitu ya. Walaupun dari satu tik gitu ya. Kalau retail ya retail mengikutin aja lah ya. Retail mengikutin aja, ini retail juga ada ya. XC mungkin ya, ada juga VD gitu, sebagian YP, sebagian PD, sebagian daripada LZ mungkin ada gitu yang ngambil untuk retailnya. Tapi kalau retail ya ngikut aja lah. Ya naik sedikit ya jual gitu aja, atau nggak tungguin lah sampai lepas daripada FCA. Ini keren. Pren itu kalau lepas dari FCA lebih keren lagi. Oke, teman-teman, seperti itu dah kabarnya ya. Ada peningkatan daripada pasar negonya. Kici selanjutnya teman-teman. Sambil santai aja teman-teman ya. Karena kalau buru-buru juga mau kemana sih kita ya. Untuk Kici updateannya per hari ini ada pengambilan dari bandar lokal. Bandar lokal per hari ini ngambil ya. Kita lihat siapa yang ngambil. Ada YP, OD, KK, MG, SQ sama S. Di sini kecenderungan yang ngambil banyak itu si YP ya. Di sini terdeteksi YP, berarti sini YP teman-teman yang pegang YP ya. Dia udah jadi dari mulai kapan nih? Dari tanggal 3 Oktober dia ngambil. Untuk bandarnya 3 Oktober. Ya, YP yang paling besar di sini ada YP. YP kadang-kadang suka dipakai sama bandar juga ya. Kedepannya bagaimana, saya masih menarikan ke 225-nya. Di situ ada si candle merah. Terus untuk penurunannya hati-hati aja 138, 113 sama yang paling bawahnya di 98, karena di sini ada si ekor merah, ekor hijau. Di sini ada si ekor hijau dan di sini ada gap ya, di area 115-nya ada gap. Jadi kemungkinan turunnya ada, tapi kenaikannya apabila dia sudah melewati 170 kemungkinan dia akan ke 225. Tapi di sini udah kasih tanda sama mereka bahwa dia akan ke arah 171 ya. Di sini juga udah kasih tanda di 154 ada si kepala merah kecil, artinya dia mau ke atas. Cuma sekarang lagi bertarung dulu ya di area 146-nya. Ya, tapi dengan isian bandar usaha sudah ada, saya pikir sih kalau ke atas 171 bisa lah gitu ya. Jadi Kici kemungkinan akan dia di bawah ke atas ya. Kita lihat Inet. Inet di sini ada pergerakan katanya, kita lihat. Inet sudah ada pergerakan. Nah, cuma bagus banget ya, dia gap up ya. Nah, dia tandanya dia sudah mau ke angkat ke 70. Nah, open gap up tapi ditekan ke bawah ya. Sekarang ada penjualan dulu dari domestiknya ya. Per hari ini ada penjualan dari domestiknya. Kita lihat untuk foreign dulu, ada EP 40.000 ngejual CC AK YP ya. Pengambilan tidak terlalu besar, lebih banyak pengeluarannya. Di sini AT yang ngumpulin barang ya sampai 2 miliar, artinya baik lokal ataupun foreign ngejual, tapi AT yang nampung ya. AT terus DH, ini DH itu mah DH kecil ya. YB juga udah masuk, PD juga udah masuk, lumayan lah ya.
Lihat dari garis bandar foreign ternyata dia posisi ke bawah. Terus bandar lokal juga sih sebenarnya udah lumayan ngambil banyak ya, ngambil lagi keluar lagi, kemarin ngambil sekarang keluar sedikit ya. Pengambilan 2, pengeluaran 1. Cuman di sini kalau bandar lokal sih masih banyak barangnya ya. Ini target-target yang sudah saya tentukan paling tinggi ini target yang kedua kali. Berarti ke 94 ya, wajar kalau dia turunin lagi. Ini juga udah mulai mau uptrend, cuman ini kepotong sama gap up ya. Jadi kalau dia turun lagi nggak jadi masalah ya, selama tidak jeblos aja ke area 65-nya ya. Sebab saya di bawah ini udah bagus banget tahanannya ya. Mudah-mudahan terus ditahan ya di MA 200-nya nih. Ini naik ke atas sedikit aja mungkin bisa menjadi emiten ini uptrend ke atas ya. Kalau ini patokan untuk uptrend itu adalah si MA 200-nya di bawah candle yang mungkin itu akan menjadi pertanda dia mau uptrend ke atas. Jadi saya yakin sih untuk target yang kedua di 95 bisa lah. Karena si kepala merah juga udah nandain beberapa 1 2 3 4, udah 4 kepala merah, artinya cenderung mau ke atas ya. Terus kita lihat untuk Wika. Wika katanya ini nyangkut di 470. Kalau urusan nyangkut dan Wika harganya udah 380. Nah, kita akan hitung harga wajar ya nanti ya Wika ya. Kita ada kesempatan kita hitung harga wajarnya untuk Wika. Potensinya bagaimana? Potensinya 382, nyangkutnya di harga 470. 470. Ya, teman-teman boleh di atas ya. Oke, teman-teman nih. Kalau kalian mau ngambil di atas, coba lihat ini hitung berapa persen. 484% dari bawahnya. Teman-teman perhatikan di area 70%. Nah, contoh di sini nih. Apabila 70% dia tidak kebawahin lagi atau enggak sideways sebentar, ditahan sebentar gitu ya, kemungkinan dia akan dibawa ke bawah biasanya seperti itu. Kalau ini udah cenderung udah naiknya udah tinggi banget teman-teman ya. Kita kasih standar juga di sini ada area udah bagus ya sini nih. Nah, sini nih si ekor hijau ya, si ekor hijau di 181. Nah, teman-teman kalau untuk area kenaikan sih bisa aja ke angka 4. Ini belum ketembus ya, 490-nya belum ketembus. Selama Wika ini tidak tembus si ekor hijau ini 352-nya, kemungkinan dia akan up ke atas ya. Kemungkinan. Soalnya di sini ada candle bullish-nya, terus juga MA 10-nya udah mulai didekati sama candle-candle. Terus si bandar lokal juga udah mulai up ya. Mulai up nih. Dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 30 September ya. Kita lihat. Tanggal 30 September untuk 12 ada CP teman-teman, CP bagus ya, PD juga bagus, YO juga bagus. AT lagi banyak duit nih. CP, PD, YO ya udah bagus nih. Teman-teman kita juga mulai pada ambil. Ini mungkin jangan sampai lepas dari 738-nya ya. Kalau mau average mungkin tunggu dulu dia ada pantulan dulu. Kalau 470 kemungkinan bisa kejemput teman-teman ya. Saya aja menarikkan ke 487 ya. Di situ ada apa? Ada apakah? Jauh banget ya. Oh, ada si kepala merah teman-teman, dikit nih kepala merah dikit. Tapi lumayan lah, walaupun dikit itu adalah suatu pertanda. Terus dari foreign bagaimana? Kita lihat foreign juga udah mulai ngambil. Mudah-mudahan CC yang ngambil 2 hari. Kita hitung 2 hari atau dari sini? 17 September deh. Kita foreign 17 September ya. Di sini nih. Nah, dari sini nih ya, mulai sini ya, 17 September. 17 September. Betul kan ada si CC yang mudah-mudahan dengan masuknya CC jual beli nggak di CC? CC beli 245, jual 185. Artinya jual beli ya, mudah-mudahan sih ini kan masih banyak si CC sekitar 60.000 lot lagi atau 2,1 miliar. Oke teman-teman, jadi untuk Wika kalau dia jeblos 351-nya, tunggu aja di area 267-nya. Mudah-mudahan di situ ada balik ya. Titik balik karena di sini ada MA 200 yang mudah-mudahan dia tertahan di MA 200. Di sini juga sekarang ada gap kecil gitu ya. Yang mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Tapi dari isian teman-teman si bandar lokal juga udah mulai aktif lagi ngambil, foreign juga udah mulai aktif lagi ngambil. Kemarin dia jualan di harga tertingginya, cuman dia ambil juga di harga tertinggi. Artinya di sini mereka pada jualan tetapi dipertahankan di area tertingginya. Kemungkinan akan ke 490. Apabila 490 ketembus, mudah-mudahan bisa ke arah selanjutnya.
Nanti kita akan cek. Nah, ini karena kemarin tidak dikasih tanda, kita gaji target 1 aja ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya. Mudah-mudahan ketebusnya tahun ini ya. Karena untuk tahun berikutnya tahun 2025. Ya, seperti teman-teman untuk Wika kemungkinan ke 490 ya teman-teman ya. Kalau istilahnya kalau jaga-jaga aja, kalau ke 267 lagi ya. Nanti kita akan hitung berapa sih harga wajarnya untuk Wika ya, karena karya-karya sekarang katanya bulan September kemarin untuk penggabungan ya. Pokoknya yang berhubungan dengan karya-karya itu akan digabung untuk pekerjaannya itu biar tidak campur aduk ya. Tapi nggak tahu beritanya sekarang nih, coba aja teman-teman cari beritanya ya. Oke teman-teman, jadi Wika itu belum ditinggalkan sama Poren ataupun bandar lokalnya, cenderung mereka ngambil lagi walaupun sudah dijualan harga tertinggi. Oke, mudah-mudahan kata 490 bisa tercapai ya, karena biasanya kemarin September, Oktober ya mungkin November lah, atau enggak pertengahan Oktober ya, mungkin pertengahan Oktober lah ya bisa diaplai. Soalnya lagi istirahat dulu di atas ya. Jadi grup-grup konstruksi biasanya istilahnya lagi diistirahatkan dulu di area atasnya ya. Tapi pungutan masih ada. Oke, Wika ya. Jadi 470 kemungkinan bisa kejemput. Omed. Selanjutnya ada Omed. Omed, pertanyaan apa nih? Bisakah ke 200? Teman-teman ngambil di 200 kan, nyangkut katanya di 200. Oke, 200. Nah, 200 ini ya. Oh, benar teman-teman. Di sini benar-benar teman-teman tidak salah ketika ngambil ya dalam posisi sideways waktu itu ya. Cuman ya bandar tiba-tiba set aja gitu ya, ngejual dengan signifikan. Lihat nih. Yang saya takutkan itu ketika dia ngejual sambil nurunin. Kalau turun candle, turun harga, tapi si bandar lokal ataupun si poin ngambil, cenderung aman ini kan. Nah, kalau udah begini biasanya itulah yang menjadi downtrend terus-terusan gitu ya. Pasti ada yang namanya dibikin bukit, walaupun turun pasti dibikin bukit untuk mencegah terjadinya UMA. Biasanya kalau yang udah emiten udah lama seperti itu, biasanya dia pasti dibikin bukit dikit untuk nahan supaya tidak UMA gitu biasanya. Nah, garis-garis yang sudah saya tandain semuanya udah ketembus, kita hapus aja biar kosong. Ya, di 179 ketembus. Di sini belum ketembus. Nah, teman-teman di sini kan udah saya kasih tahu nih di 210. Nah, ini akan target mungkin ke 210, cuman kita akan nunggu. Ini udah mulai putar balik ya. Cuman ini belum ada yang signifikan pengambilannya teman-teman ya. Ini ada 2 hari, 1 hari ngambil, kebuang, kemarin juga ngambil, sekarang ngebuang lagi. Jadi belum ada yang istilahnya belum ada yang chip ke atas gitu ya. Si MA10 nya di bawah candle aja, mungkin itu akan menjadi daya tarik ya. Per hari ini kita coba lihat yang menekan ke atas siapa. Poren masih jualan teman-teman, domestik yang nerima AZ teman kita pasti nggak ada si AZ doang nih, sama CP sama LS cuma sedikit ya yang ngambil itu AZ sama teman-teman kita. Jadi suka agak riskan juga kalau teman-teman kita yang ngambil, apalagi yang ngebuangnya si KI gitu ya. Kalau nggak ngebuang, kalau si CP sih masih mending yang ngambil ya. Tunggu aja teman-teman, ini soalnya lagi pungutan daripada retail ya, cenderung bandar lokalnya ngebuang tuh ya. Ini merahnya lebih banyak daripada hijaunya juga, apalagi si Poren ya. Poren luar biasa ini pembuangannya. Kita tunggu sampai sini, kita periksa di sini nih. Lupa saya punya punya ini ya. Omed kita periksa Omed. Nah, sekalian itu deh Wika deh kita periksa ya. Omed posisinya tenang aja teman-teman, walaupun 200 mah nggak apa-apa teman-teman ya, namanya juga kita lagi belajar, kita belajar sama-sama. Kalau kalian punya dana deh, nanti mungkin kalau dia tembus ke 171 ya, mungkin teman-teman bisa average di situ ya, 171 kalau tembus ya. Atau enggak nanti ke 152 nya, di sini juga ada 152 waktu tahun 2023 ya, siapa tahu mengejar di area sini. Kita cek ya, tahun 2023 tanggal 23 Agustus. Kita cek sebentar ya. Nah, ini tahun 2023 ya, bulan September ya. Nah, teman-teman di sini saya cek ada si ekor merah ya, si ekor merah di 171
Ini juga sama, ada si ekor merah. Nah, itu yang suka saya bilang ekor merah sama ekor hijau seperti ini teman. Jadi ekor merah itu lebih lebih panjang daripada ekor hijaunya. Nah, ada celah dikit. Mau di depan, mau istilahnya mau di belakang ataupun di depan, namanya kalau melebihi atau melebihi yang candle sebelumnya ya itu namanya seekor ya. Nah, mungkin di 171-nya mungkin teman-teman nanti kalau dia ada pembalikan arah dari 171 mungkin bisa diperhatikan untuk average ya. Tapi kalau nggak punya duit teman-teman udah biarin aja, karena tinggal nunggu pungutan aja. Teman-teman juga masih di harga wajarnya kok untuk 200 itu 199 ya. Itu masih di harga wajarnya teman-teman ya. Nanti kita coba deh hitung. Ini kan baru udah 1 tahun ya. Coba deh nanti deh saya coba hitung ya. Siapa tahu dapat harga wajarnya ya. Oke teman-teman, untuk 200 kemungkinan bisa teman, soalnya di sini ada si kepala merah nih. Bukan tinggal waktu aja. Teman-teman harus berjuang dengan waktu. Kalau punya dana average aja. Bisa dana average-nya pakai broker yang sama ataupun broker yang berbeda kalau kalian udah istilahnya udah analisa gitu ya. Nah, ini juga bagi independen ya. Walaupun 2 perak gitu kan, tapi lumayan lah 2 perak juga, mungkin kedepannya bisa sampai 5, 10 perak gitu kan, mungkin itu menjadi daya tarik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Omed saat ini lagi ada buangan ya, buangan balik bandar Poren ataupun lokal. Jadi kita akan tunggu pungutan yang signifikannya minimal 3 hari ada pungutan. Mungkin teman-teman nanti bisa diperlihatkannya juga udah mulai mendekati, udah mulai mau ke atas, ada dorongan dari bawah ya. Sabar aja untuk Omed teman-teman ya. Lanjut, kita ada KF. KF. Nah, ini sudah dihitung nih harga wajarnya. Cuman kalau negatif berarti ini untungnya sudah nggak ada ya. Negatif. Kalau dia negatif berarti net profitnya kemungkinan ya negatif gitu ya. Karena untuk EPS nggak ada ya, dia negatif. Nah, kalau berarti ini ngandalin bukan harga wajar tapi ini ngandalin harga bandar. Nah, ya kita oke. Target yang saya harapkan itu ke 1008. Nih. Tanggal 29 bulan 9, artinya belum tercapai. Ini malah diturunin lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Terus ini ada si kepala merah di 853-nya. Ini teman-teman yang punya KF ini nyangkut atau enggak gitu ya. Kalau nyangkut teman-teman ya mungkin bisalah gitu ya ke area-area 933-nya. Kalau saya tarik ke 1000 ya turunin aja lah tensinya ke 980, 990 mungkin gitu, jangan sampai ke 1000-nya. Nah, ini juga di 851-nya udah ada tanda dia mau ke atas. Kalau sekarang tunggu aja dulu. Ini lagi posisi buangan dulu sebentar ya. Ini juga di bandar lokal nih ngebuang teman-teman ya. Walaupun si Poren udah ngambil 2 hari ini nih ya. 2 hari ngambil si Poren ya. Kita cek yang ngambil aja, yang ngambil mah ya. Tanggal 7 berarti. CC teman-teman bagus ya, 2,8 ribu. Nah, lumayan ya. CC ngambil 6, jual 3,2, sisa 2,8. Masih lumayan lah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa nahan terus. Jangan menangkap pisau yang lagi jatuh ya. Tunggu aja sampai ada konfirmasi dia ke atas lagi. Si MA10-nya mungkin di bawah candle. Kemungkinan turunnya ini untuk jaga-jaga aja. Di sini ada seekor hijau, Di sini ada ekor hijau juga sama. Ini gap bukan? Oh, ini gap juga sama teman-teman, gap ya. Ini untuk area terjauhnya jatuhnya, untuk area terdekatnya tunggu aja. Di sini ada seekor merah dikit nih ya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada 702-nya ya. 700 deh. 700 mungkin di sini ya. Ya, 700. Nah, 700 lah. Pas di 700 di sini ada gap. Ada ekor merah sama gap ya. Di situ ada, mudah-mudahan bisa istilahnya enggak tembus sampai harga 700-nya ya. Kalau tenan untuk naik sih udah ada teman-teman di 851-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil ya tunggu aja konfirmasi untuk pantulannya aja. Nanti si MA10-nya mungkin di bawah karena itu akan menjadi uptrend lagi ke atasnya ya. Karena pertanda dari angkatannya sudah ada gitu. Di sini aja udah yang terdekatnya aja di 1000 saya bilang ya, 1000 ini. Ini percobaan pertama tidak berhasil, dibawa ke bawah lagi, percobaan kedua, percobaan ketiga, mudah percobaan keempat dia bisa berhasil ya untuk mencapai harga
1000-nya. Kalau berdasarkan harga wajar di 931 ya. Nah, mungkin harga wajarnya bisa kali ya. Oke teman-teman, untuk KF seperti itu ya. Masih ada buangan dari bandar lokal, tapi si Poren lagi ngambil 2 hari ini. Bagus teman-teman ya, kalau udah di pengambilan di harga tertinggi, biasanya dia mau ditahan di area-area tingginya gitu ya. Makanya mudah-mudahan di 700-nya ditahan ya, mudah-mudahan. Apabila jeblok dia mungkin akan ke angka 628-nya. Tunggu aja putar baliknya. CMA berada di bawah candle yaitu mungkin petanda mau uptrend. Bandar lokal sebenarnya masih ada teman-teman, cuma kecenderungan dia ngejual ya. Bandar lokal siapa sih yang ngejual? GR KKZP. Oh pantesan yang nerima PD sama XC ya, teman-teman kita yang nerima. Makanya tuh sabar aja teman-teman, kalau mau average sabar aja, kalau mau ngambil sabar aja sampai ada pantulan ya. Jangan sampai kalian ngambil ketika si MA 10-nya masih di atas. Kadang-kadang suka diturunin lagi. Ada FIN. Selanjutnya ada FIN. FIN keren banget nih. Hijau-hijau semua nih. PIN udah kita bahas ya. PIN udah kita bahas. Targetnya bulan 9-nya belum tercapai juga. Ini bulan berapa ini? Bulan Agustus ya. Berarti kita bahas tanggal 7 bulan 9. Area sini ya kita bahas ya. Area sini ya kita bahas. Sementara sebagai informasi teman-teman bahwa si bandar lokal masih tetap jualan ya, semenjak kita bahas masih ada jualannya. Terus si Poren ada pengambilan di area-area tanggal berapa nih? Tanggal 17, cuman sekarang udah ngebuang 3 hari ini udah ngebuang. Cuman dia jarang-jarang. Si candlenya juga candle bullish semua ya, tapi tidak bullish. Bullish malahan diturunin ya. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun diturunin si Poren masih ada di dalam walaupun sedikit, karena mungkin si bandar lokal belum selesai jualannya. Ini targetnya saya bilang ke area sini kan ada gap teman-teman ya. Apabila 140 nya terlewati mungkin bisa ke harga targetnya di angka 172, karena di sini sangat menonjol sekali gap ya. Ini saya bukan candle hijaunya ya. Yang saya kejar itu adalah gapnya. Nih ada gap di sini. Kalau kata orang sih tertutup ya, kalau menurut saya sih enggak tertutup ini ya. Karena tertutupnya sama shadow aja. Kalau tertutup itu harus sama body ya kalau menurut saya gitu ya. Di sini juga ada di 130 juga ada gap juga dikit nih ya. Kita tandain lagi, di sini ada gap juga dikit ya, walaupun sedikit tapi itu adalah gap. Jadi kemungkinan ke atasnya tunggu aja teman-teman ya. Untuk penurunannya hati-hati mungkin di 100-nya, karena dia kecenderungan pakai hijaunya. Dia turun terus gitu ya, tapi pakai tanda bullish. Jadi open gap bawah. Mungkin mau ketutupnya sama candle hijau juga seperti yang harganya di sini ya, kata hijau. Baru setelah dia mencapai support sini 199 mungkin dia akan ke atas. Kita cek and recheck si pins ini berada di posisi apa. Ya. Nah, kalau untuk pins ini berada di under value ya teman-teman. Jadi harga sekarang itu di posisi under value teman-teman ya untuk sekarang ini. Nih ya posisi under value. Jadi harga wajarnya itu di angka 146 ya. Saya menargetkan 171 ya. Di sini ada harga 140-an, berarti ada gap di sini ya. Nah, seperti teman-teman untuk FIN ini sementara ini lagi ada pembuangan dari bandar dulu teman-teman ya. Jadi belum ada yang signifikan yang ngambil juga teman-teman kita, cuman ada si kakak sama si JP aja nih, cuman tidak terlalu besar. Cuman si bandar Polri sih belum keluar banyak ya. Udah keluar cuman belum keluar banyak ya. Terus smart money juga udah mulai masuk lagi, tapi sekarang lagi di harga wajarnya. Lagi di harga over value-nya. Masak bro, salah mulu. Lagi di harga under value-nya ya. Untuk 1 tahunannya, untuk 3 tahunan juga sama, lagi di bawah harga wajarnya tapi tidak terlalu under value. Under value-nya agak di harga 83. Wika belum dibahas tadi. Coba deh Wika deh, sebentar ya Wika ya. Jadi penasaran saya Wika ini. Oh, Wika udah menembus over value-nya teman-teman ya. Dia kemarin udah mulai di 456 itu udah over banget ya. Makanya diturunin dia. Kalau teman-teman 470 ya bisa aja ke untuk 3 tahunan coba lihat. Benar. Kalau jangka panjang teman-teman untuk 3 tahunannya masih murah ini ya. Jadi teman-teman sabar aja, bisa ke angka 630-an ya.
Cuman teman-teman emang harus agak panjang sedikit ya, tunggunya harus agak panjang. Ini juga baru lepas dari under value-nya selama 3 tahunan ya. Coba 5 tahunan apakah harga terendahnya? Betul. Ini adalah kemarin harga terendahnya selama 5 tahun. Kita lihat 10 tahun. Dan 10 tahun juga dalam posisi terendahnya. Artinya ini masih dalam posisi murah untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya ya kemarin udah over value gitu kan. Istilahnya udah jenuh beli maka dijual. Makanya tunggu aja. Ini sideways dulu teman-teman ya. Mungkin akan ke atas lagi. Cuma tinggal nunggu waktu aja ya. Oke, untuk VIN udah. VIN dalam posisi under value juga sama ya. Baik, lanjut. Kita lanjut ke IELS. IELS pertanyaannya, apa besok mau naik? Waduh, kalau besok mau naik mah itu tugasnya bukan saya teman-teman ya. Itu mah tugasnya si bandar teman-teman yang mau naikin ya. Kecuali teman-teman punya duit gede ya, naikin aja sendiri bisa teman-teman IELS. Jadi untuk menaikin sebuah saham itu sebenarnya kalau punya teman-teman duit gede, contohnya ini berapa nih? Berapa lot? Contohnya kalian juga bisa menjadi bandar sih mah kalau punya duit mah ya. Nah ini cuman dihajar aja, ini kan berat 69, hajar aja dengan 3.000 lot ya, 3.000 lot tinggal bagi 50 aja, 50 bagi 3.000 bagi 50 berapa kali makan? 4.000. punya barang untuk 5.000 aja udah 3 tik ya. Cuma masalahnya teman-teman yang sebelah kirinya bisa nggak ditahannya untuk menghadapi gempuran yang ngejual. Nah seperti itu. Makanya kalau istilahnya punya duit juga belum tentu bisa ngebandarin gitu. Bisa-bisa kalian boncos, dimakan aja terus si barang di kanannya. Nanti yang tahan sebelah kiri tiba-tiba dilongsorin, udah nyangkut 10 tik aja kan, udah mulai repot teman-teman. Tapi kalau kalian juga nahan di sebelah kiri, ketahuan sama bandar, oh tahanan saya cuma 2.000, tiba-tiba ada 4.000, atau enggak ini tahanan saya 9.000, tiba-tiba ada 11.000, ya langsung aja dihajar. Nah seperti itulah bandar teman-teman ya, hukum kebebasan bandar. Nah untuk isian teman-teman, untuk isiannya hari ini ada pengambilan daripada poren ya, untuk IELS ini. Kalau udah begini, udah di atas begini, ya saya bilang kan scalpingan aja teman-teman, jangan sampai teman-teman terlena atau ngambil di pucuk ya. Kalau udah seperti ini udah scalpingan aja. Dia juga open gap di sini open gap nih 61-nya. Aduh, dibawa lagi open gap lagi. Kan kita bikin nggak bisa analisanya seperti itu. Kalau open gap ini kan hukum kebebasan bandar ini teman-teman. Udah begini gimana tiba-tiba ke atasnya, tiba-tiba ke bawahin, tiba-tiba ke atasin lagi, kan bikin pusing kan. Nah, makanya kalau teman-teman masih punya batas, contohnya saya kan ada seekor merah nih, udah batasnya di sini ternyata benar ya, ketutup sama gap bawah, ini ketutup sama ekor lagi ini. Nah, target sekarang 74 nih, baru tertembus sama shadow doang. Apakah bisa ke bodinya? Ya bisa ke bodinya ya kalau si bandarnya mau. Nah ini si poren ini belum jualan signifikan teman-teman ya. Mudah-mudahan si poren ini nanti ngambil ya. Kita lihat porennya siapa. AK ya, lumayan AK, kita cek deh 2 hari sini nih. Tanggal 4. Si AK 12.000 ya. Ya mudah-mudahan bisa 74 tembus. Target saya kan ke harga ini ya. Nih. Ya ke harga. Ini target kedua sebenarnya teman-teman ya. Ke 88, mudah-mudahan bisa kasih tuh. Waktu pertama di sini kan langsung open gap, dia juga nutup gap lagi. Sekarang udah open gap lagi di bawah ya, kemungkinan akan ke bawah lagi ke 55. Makanya kalau di sini nanti teman-teman usahakan contohnya ke 88 juga udah teman-teman hanya untuk scalpingan aja. Sambil bandar lokal ini cenderung jualan ya, bandar lokalnya jualan. Oke, teman-teman ya. Untuk scalpingan silahkan aja, itu bebas, hukum kebebasan. Tentukan aja teman-teman bagaimana strateginya untuk scalping ya. Biasa makan kanan tahan kiri atau enggak seperti itulah. Makan kanan besar tahan kiri 2 tik atau enggak 1 tik gitu ya. Dengan tahanan kiri jangan terlalu besar-besar gitu, tahanan kiri untuk average dikit aja. Polaritasnya perhatikan aja ya teman-teman untuk scalpingan ya. Cuman ingat hukumnya scalping adalah hari ini masuk, hari ini keluar. Jangan sampai teman-teman hari ini masuk, sebulan kemudian baru keluar dengan posisi loss. Ya jangan seperti teman-teman ya. Kalau mau scalpingan, poren udah masuk ya,
Dia jual beli nggak? AK jual beli 2, beli 6 jual 2. Artinya ini barang sisa teman-teman ya. Barang sisa bisa dijual kapan saja. Cuman barang sisanya banyak, kemungkinan dia masih ditaikin di kita atau enggak. Ini saya yang khawatirkan open gap aja teman-teman. Kalau udah begini open gap udah agak susah gitu kan, prediksinya agak susah. Walaupun saya menarikkan ke 74, kekejar gua kan 74-nya kekejar gua sama shadow. Nah, tapi saya pingin sama body 74 kemarin ke 88 juga pengen ketemunya sama body. Tapi kemungkinan untuk ke atasnya ada karena di sini ada 88-nya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi untuk besok naik saya tidak tahu. Yang saya tahu itu sekarang Poren belum keluar. Ingat, Poren belum keluar di sini nih ya. Poren belum keluar, Bantar Oka keluar dalam posisi dia scalpingan ya. Ingat, si Porennya dalam posisi scalping. Jadi tinggal besok aja teman-teman bagaimana cara scalpingannya, ya ikutin aja mereka, alur mereka. Kalau seperti pom bensin udah masuk aja, udah masuk tiba-tiba ambil 3 tik 4 tik kalau mau dikasih untuk gitu ya. Langsung take profit, jangan nunggu lama-lama lagi. Nanti soalnya ada kemungkinan dia dibawa ke bawah gitu ya. Apa alasan dibawa ke bawah? Lihat aja sini ada shadow nih, shadow. Ini juga ada shadow. Ya, ini juga ada shadow ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak bertahan lama gitu istilahnya ya. Maka setelah kita cuan ya udah jual aja gitu ya. Oke, teman-teman, untuk ILS seperti itu ya. Besok sih mudah-mudahan naik ya. Soalnya di sini si Polen belum jualan secara signifikan ya. Paling enggak mau ngabisin barang kali ya. AKPI ya. AKPI, bagaimana AKPI? AKPI baru dibahas ya. Posisi bandar lokal teman-teman lagi jualan ya, lagi jualan, terakhir juga masih jualan. Polen cenderung masuk keluar ya, masuk keluar lagi gitu kan. Ini juga udah mulai masuk lagi tapi dikit-dikit, cuman keluar juga dikit-dikit. Terakhir dia ngambil 63.000 kecil teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan sih Polen masih ada, cuman ngebuangnya dikit-dikit. Seperti cuma 2 lot ngambil. Coba lihat, kayaknya tipis deh ini. Jangan-jangan tipis ini. Coba kita lihat ya. Oh, tipis teman-teman ya, hati-hati aja untuk AKPI, hati-hati tipis ya. Gampang dicerai-beraikan. Nah, di sini teman-teman saya lihat ada si ekor hijau di 561. Targetnya kalau mau teman-teman bisa ke area kita di sini, ini belang betong begini ya. Lebih baik teman-teman kalau punya emiten ini kalau udah cuan tinggalin aja ya. Ini tidak baik teman-teman. Kalau menurut saya sih ini tidak baik ya. Cenderung tidak baik karena bid dan opernya tipis. Kalian beli 1000 juga bisa ngehajar nih teman-teman. Kalau saya bilang kalau yang tipis itu beli 1000 lot aja bisa ngehajar. Ini cuma 447 lot. Ya tinggal ngehajar doang udah gampang ini mah. Mau naikin tinggal punya 200 lot aja udah bisa naikin. Nah, jadi hindarin emiten yang seperti ini ya. Saran saya itu AKPI. Tapi kalau udah punya kalian di harga berapa saya tidak tahu. Kemungkinan naiknya bisa ke angka 772 ya, karena tipis banget, sangat mungkin ke arah sana. Ini juga diangkatnya pelan-pelan ya, walaupun dengan shadow. Terus posisinya sekarang dalam posisi AKPI. Dalam posisi udah 10 tahun. 1 tahun dulu deh yang kecil. Lihat dalam posisi dia masih di bawah harga wajarnya ya, di 687. Jadi posisi antara belum tengah sih ya, tengahnya itu di harga 634 tadi posisi uptrend, tapi ya dalam posisi uptrend. Cuma sekarang lagi koreksi aja ya. Cuman saya pikir karena bid dan opernya tipis aja, saya sarankan teman-teman lebih baik hindarin untuk emiten seperti ini. Tapi untuk kenaikan bisa ke 772 ya. Penurunannya cuman 556. Tinggal ukur aja teman-teman. Kalau kalian mau beli ya tinggal ukur aja. Penurunan itu berapa persen? 14%, kenaikannya sampai 18%. Artinya seimbang enggak ya antara kenaikan sama penurunan. Tapi berdasarkan posisi sekarang lagi agak murah aja. Belum kalau kemarin murah di harga 596 murah ya. Terus dari bandar lokal cenderung ngebuang. Lokal Poren sedikit ngambil, tadi cuma 2 lot aja ngambil. Jadi lebih baik teman-teman, saya sarankan ya, teman-teman cari aja emiten yang lain gitu ya. Lebih baik ini tinggalkan aja AKPI ini karena secara bid dan offer tidak baik. Oke teman-teman ya.
Tapi kalau kalian memaksakan ya silahkan. Kalau kalian masih punya barang gitu ya, kemungkinan ke 772 gitu kan, penurunannya bisa ke 561, cuman dalam posisi sekarang pembuangan dari bandar lokal gitu aja teman-teman ya. Apakah dia akan naik? Ini udah ada ditandain di 674-nya, dia mau naik ke angka 674. Di sini juga ada gap. Nih, gap harus tertutup ya, kemungkinan bisa ke angka 685 untuk menutup gapnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut, ada kopi. Untuk kopi, ini kelamaan gak teman-teman nih? Saya khawatirnya kelamaan nih. Wow, ini teman-teman kenapa beli yang di atas mulu sih? Bagi yang baru masuk di channel saya teman-teman, usahakan, saya bilang kan, beli barang yang di bawah. Terus usahakan kalau yang buat di atas udah scalpingan. Nah, kita lihat dari sini aja. Untuk 1 tahunan artinya ini udah over, udah kemahalan, mahal banget ya. Apakah dia mau ke over kedua kalinya? Silahkan. Tapi kalau saya sendiri tidak akan saya ambil, karena resiko untuk turunnya ada. Apa alasannya? Lihat, dia hanya sekali doang ke atas, selebihnya dia cuma bikin bukit. Jadi kalau beli puncak sekarang, kalian akan diturunkan ke lebih dalam lagi berdasarkan sejarah ya. Diturunkan ke dalam lagi, ditaikin sedikit, yang ini tidak kekejar. Turunin lagi baru sekarang kekejar. Kalian sanggup nggak nunggu? Ya, nunggu sanggup nggak? Kalau sanggup nunggu ya silahkan gitu kan. Nah, ini juga teman-teman, bid dan opernya lumayan sih, nggak terlalu tipis. Ini nggak terlalu tipis ya. Cuman saya pikir teman-teman ya, kalau yang seperti ini ya lebih baik teman-teman udahlah, istilahnya kesampingkan aja dulu. Kalau kalian suka, ingat, kalau kalian suka posisi di 250-nya nih, 253-nya dia under value-nya di sini, area sini ya. Saya lihat di sini ada nih, ada titik di sini. Gapnya udah ketutup ya. Nah, area sini nih. 228 ya. Kemudian bisa 29 lah ya, kurang lebih 29. Itu ada gap kecil teman-teman ya, gap kecil, si ekor merah. Terus di sini penurunannya bisa ke arah sini. Nah, tapi kalau teman-teman suka sih silahkan aja ya. Cuman saya sarankan sih, ini juga bandar lokal juga udah ngebuang. Cuman Foreign sekarang masuk ya. Informasi cuma gitu aja. Foreign sekarang masuk, mudah-mudahan besok bisa naik. Cuman saya tidak menyarankan. Lebih baik kalian kalau suka tunggu aja di bawah. Beli, tunggu. Udah, beli, tunggu. Jangan kalian beli sekarang. Itu saran saya. Tapi kalau kalian memaksakan, bisa jadi ini si Foreign mau jualan. Ada si AK, ada si CC ya, lumayan ya dia ngambilnya ya, sekitar 500 lotan. Si CC udah jualan, ngambil 600, jual 400, tinggal si kakak doang yang ngambil bulat. Mudah-mudahan besok mereka bisa jualan di harga dia kan punya 582 ya, mudah-mudahan ke dikit lagi ya. Cuman udah tinggi banget. Gimana dong saya? Ada nih. Kesempatan ke 651 ya. 651 kesempatan ada ke arah situ ya. Ini berdasarkan munajat untuk 3 tahunan ya. Ada kesempatan ke 651-an lah ya. 651 atau enggak 650 lah ya. Ada kesempatan satu kali lagi. Cuman untuk jangka panjang sebenarnya ini agak murah dikit ya. Coba 5 tahunan. 5 tahun juga agak murah dikit ya, agak murah dikit. Tidak terlalu murah, cuma agak murah dikit. Cuman dia biasa kalau dia udah uptrend ya cenderung dia kan udah melebihi yang pertama, yang ini ya. Yang harga 572 kemungkinan bisa menembus ke angka 676 atau enggak di bawahnya dikit ya. Coba lihat di sini ada pertanda enggak dia akan ke arah situ. Udah terlewati, si bukitnya udah terlewati. Kita lihat area yang mungkin menurut gapnya juga udah terlewati. Tinggal dikit lagi teman-teman nih. Dikit lagi ya, 683 ya, tapi jangan saya khawatir teman-teman. Inilah yang saya bilang, kalian akan nyangkut ketika FOMO seperti ini. Oke, dapat dipahami teman-teman. Kalau kalian suka dengan MBTN-nya, tunggu sampai dia di 229 aja ya. 229 itu area support ya, area support untuk 1 tahunan. Nah, itu enggak terlalu, karena kalau supportnya 259 ya. Saya di 229 ya. Ya mudah-mudahan sih kalau kalian kan 250 lah gitu, 259.
Tapi terserah teman-teman, saya cuma menyarankan aja, ini lagi over value-nya, lagi jenuh beli, artinya harus jualan. Sampai kapan? Sampai jenuh jualan. Ya. Tapi kalau kalian udah masuk, contohnya belum masuk gitu ya, kalau kalian masih suka nih, suka karena wah poren udah akumulasi ini udah bagus gitu kan. Nah, coba aja teman-teman untuk tunggu koreksi sebentar. Mungkin bisa ke area ini, kan ada gap nih. Nah, ini juga ada, di sini ada gap nih. Ada gap di arah sini, mudah-mudahan bisa di arah ke 416-nya. Mungkin di situ akan ada pantulan dikit mungkin ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk ngambil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kopi seperti itu ya. Biarkan yang naik aja. Kalian watchlist, kalian daftarkan ke emiten yang ada di teman-teman. Daftar kopi, terus apalagi tadi tuh AKPI gitu. Udah daftar di situ aja, kalau suka nanti ketika di bawah kalian beli. Tunggu sampai 5 sampai 6 bulan baru akan mendapat cuan yang luar biasa gitu kan. Nah, seperti berapa persen nih? Bisa sampai 100% gitu kan. Nah, terserah teman-teman gitu kan. Jadi kemungkinan ke bawahnya ada juga, ke atas juga ada. Cuma ke atas tinggal dikit lagi. Bless udah jebol ya, sedang saya kasih tanda jebol nih di 229-nya. Tunggu konfirmasi aja ke area si ekor hijaunya teman-teman ya. Ekor hijaunya di 214-nya, apakah bisa mantul dari situ atau enggak sebelumnya ya. Kalau dia jebol lagi bisa ke arah ke bawah teman-teman ya. Tapi tunggu aja sini ya teman-teman ya. Di 213 214-nya sambil nunggu. Kalau teman-teman punya barang di atas, tunggu aja kalau mau average sampai ada putaran balik di sini ya, area sini ya. Kalau jeblos juga ya tunggu aja sampai ke area 200-nya. Di situ ada si ekor merah ya, di sini juga di sini ada si ekor hijau. Artinya teman-teman tunggu di area-area 214 aja ya. Terus dari bandar lokal juga cenderung ngambil. Kalau bandar lokal bagus teman-teman ya, pengambilan udah banyak banget nih ya. Cuman 2 hari ini ada pembuangan cuma 2 hari, tidak terlalu signifikan ngebuang juga. Cuman yang signifikan adalah si poren teman-teman. Poren ngejual udah berapa hari ini ngejual. Nih tuh dari tanggal 2 ngebuang. Coba lihat si poren siapa dari tanggal 2. BK teman-teman. Si BK emang biang kerok emang si BK. Saya ya, tidak sukanya itu BK itu jualan di bawah. Yang nggak sukanya itu begitu teman-teman kalau BK itu, karena dia cenderung keren gitu ya. Oke teman-teman, jadi yang ini udah kita hilangkan ya. Tinggal nunggu aja untuk pantulan di arah 214-nya. Tunggu konfirmasi CMA 10-nya ada di bawah candle, mungkin itu menjadi pertanda dia akan muka atas. Cuman catatan dari saya, ternyata si bandar lokal masih ada di atas. Walaupun dia kebobolan sedikit tapi tidak terlalu signifikan ya pembuangannya. Lebih banyak pengambilannya daripada pembuangannya. Cuman poren lebih banyak. ada lumayan banyak, cuman poren juga masih ada di atas. Mungkin ini untuk koreksi aja sebentar karena ini masih dalam kekuasaan poren teman-teman. Masih dalam kekuasaan bandar baik poren ataupun lokal ya. Jadi kecenderungan bandar lokal sama poren itu sebenarnya masih ada di atas gitu. Cuman ini buat teman-teman cut loss aja kali ya. Soalnya sih XL juga udah mulai cut loss, tapi YB udah mulai keluar, mungkin bagian daripada bandar. Tapi Becky, DH sama GR udah masuk lagi ya. Target dari saya belum tercapai juga dari tanggal 1 bulan 10-nya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Target tertingginya 3115 karena ada si kepala merah ya. Oke teman-teman, mungkin untuk blast seperti itu ya. Tunggu aja konfirmasi di 214-nya, kita lihat apakah ada tarikan lagi dari porennya. Lanjut, ada PTMP. Besok katanya up tidak. Aduh. Ini teman-teman lihat untuk PTMP itu sekarang lagi dibawa ke bawah dulu. Ini juga belum saya supportkan di area berapa nih? 80 ya. Ada 80, ini dikit lagi ketembus ya, karena situ kemarin itu ada si ekor merah, walaupun kecil gitu ya, mudah-mudahan tidak tertembus. Kalau kemungkinan besok ke atas lagi, saya pikir sih kita tunggu aja konfirmasinya, karena di sini saya tidak melihat ada si kepala merah teman-teman ya. Di sini tidak ada si kepala merah teman-teman ya. Harap bersabar aja. Ini malahan
kepala kembar, teman, adanya kepala kembar biasanya ke bawah, cuman mudah tidak sampai tembus ke 73-nya ya. Kalau tembus 73-nya ya mungkin ada pantulan di sini, kita akan lihat apakah si EMA 10-nya di bawah kira-kira sanggup enggak gitu ya. Nah, targetnya tetap sih di area 125-nya ya. Mudah-mudahan sih ini cepat ya, cepat balik lagi. Soalnya ini masih posisinya masih EMA 10-nya sama EMA 20 masih di atas candle, teman-teman. Artinya ini mau ke bawah, cuman jangan sampai gitu, jangan sampai dia lepas daripada 73 ataupun lepas dari 80. Andai kan dia lepas ke 80, tunggu aja di 72-nya atau enggak 73-nya ya. Terus bagaimana isiannya? Isiannya sementara ini bandar lokal sebenarnya banyak mengut, ada pembuangan per hari ini ya daripada pembeliannya. Poren bagaimana? Poren ternyata 3 hari ini udah mulai ngebuang, di sini juga udah mengebuang, ada pengambilan 1 hari, cuman 3 hari ngebuang, artinya dia lagi pembuangan dikit-dikit ya. Cuma saya pikir ke area 125 saya pikir bisa lah gitu ya, bisa ada si kepala merah kok di sini. Ya, harap bersabar aja kalian juga, waktu di sini kan bersabar kan, akhirnya bisa tembus ke angka 98 ya, dari harga 53 ke 98 kan perjuangan luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman yang udah di area 125 yang nyangkut turin dikit dah ke harga 112 kalau ke 114. Jadi pas teman-teman kesini itu bisa ke cuan ya, tinggal nunggu waktu aja. Adapun istilahnya penurunan atau kenaikan itu biasa teman-teman, selagi tidak jualan seperti ini kan khawatir juga gitu kalau jual seperti. Tapi ini kecenderungan si bandar lokalnya terus ngambil. Ada kemungkinan ya di atas ke 125-an ya untuk target saya di tanggal 25 bulan 8 ya. Oke teman-teman, PTMP seperti itu, walaupun ada buangan dari Poren tapi tetap Poren masih ada barangnya. Terus dia juga sedikit ngebuang, tapi dari bandar lokal ada pembuangan masih sedikit aja pembuangannya, pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Oke teman-teman, PTMP sip ya. Ada OPMS. OPMS seperti ini teman-teman. Open gap bawah lagi teman-teman ya. OPMS open gap bawah lagi, ini belum menuju uptrendnya, masih EMA 10-nya masih di atas. Cuman standar masih di 82-nya, antara 80, 82 sampai terakhir di 84-nya. Di sini juga telah ninggalin gap lagi ya. Artinya kalau gap itu di 91-nya harus tertutup ya. Jadi kemungkinan ke 91-nya bisa. Target saya itu di angka 115-nya. Cuman yang paling tertinggi di 177-nya. Cuman jangan terlalu jauh-jauh lah ke angka 116 aja. Tapi kalau kalian nyangkut mungkin di area 150, 153 mungkin bisa ke 178, tapi kuranginlah angkanya ke 170-an enggak 166 lah gitu ya, biar pas ke arah 178-nya bisa kejemput. Terus bagaimana dari bandar? Dari bandar lokal cenderung sekarang udah ada pengambilan, teman-teman coba lihat sini siapa yang ambil? Jangan ada XC, DH, kakak aja. Kemungkinan ini si DH sama si kakak. Kalau ini kan teman-teman kita gitu ya. Kemungkinan ini si DH sama si kakaknya ya yang ngambil untuk emiten OPMS ini. Cuman dia kecenderungannya ya open gap bawah mulu teman-teman ya. Kalau open gap bawah ya kalian gak bakalan bisa ngambil di bawah gitu ya. Paling mungkin di area-area 78, 79 mungkin masih bisa gitu. Cuman untuk area gap bawah nggak bisa. Ini juga dia udah meninggalkan gap lagi dari 82-nya. Artinya kecenderungan ke atasnya adalah. Tinggal sabar aja, jangan sampai lewat ke 70-nya atau enggak kelewat ke 67-nya. Mungkin dia akan downturn ke bawah bisa sampai ke 56-nya. Tapi sekarang lagi ada pengambilan, walaupun dikit tapi ada pengambilan. Ada upaya untuk memarkup harga lagi teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja, kalau yang nyangkut kemungkinan ke 116-nya juga ada ya. Oke, Poren cenderung dia ngebuang terakhir yang ngebuang, cuman ini masih ada sisa teman-teman ya, si Poren masih ada sisa dikit lagi. Yang mudah-mudahan dia bisa memaku harga ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada Krakatau. Keras itu target tanggal 13.09 udah tercapai, udah melebihi. Terus teman-teman mau gimana? Oh ya, belum diperiksa juga di sini ya. Tadi apa yang tadi OPMS ya? OPMS dulu deh. OPMS lagi murah teman-teman, kalau lihat posisi murah teman-teman untuk OPMS ya. Target ke 94-nya lah bisa lah gitu ya.
Jangan ke harga tertinggi lah, ke 94-nya aja ya untuk KPMS ya. Dan juga lain posisi murah tapi tidak terlalu murah, kalau pengen murahnya di 65. Baik, tadi apa? Keras ya. Keras. Keras juga sedikit lagi menuju over value-nya, artinya sedikit lagi menuju harga tertinggi di 185 teman-teman. Jadi posisi sekarang lagi mahal. Hati-hati aja teman-teman, walau saya mendekatkan ke 200, ini bagi yang nyangkut ya. Kalau yang baru beli, kalian coba pikirkan kembali. Lihat kenaikannya hanya berapa persen? Berapa persen kenaikannya? 17%, penurunannya kemungkinan sampai 25%. Nah, perhitungkan teman-teman antara kenaikan sama penurunannya. Lebih resiko yang mana? Nah, seperti itu teman. Walaupun saya udah nandain ke 170-nya dia akan up ke atas. Ini bagi yang nyangkut. Kalau bagi yang nyangkut ataupun bagi yang masih di bawah, teruskan. Ini belum ada istilahnya pembuangan yang signifikan sampai dia longsor. Yang bahaya itu yang seperti tadi PTMP ya. Kalau ini kecenderungan walaupun ngebuang, cuman dia posisinya di atas, artinya lagi jualan di atas. Bisa jadi mereka itu nanti beli di atas lagi gitu ya. Ini setiap orang juga udah jualan di atas, artinya dia udah jualan gitu kan, habis nih. Nah, dia udah mulai beli lagi nih. Tanggal berapa nih? 2 hari ini dia ngambil teman-teman ya. Tanggal 7, tanggal 8 dia ngambil foreign. Nah, ada CC teman-teman, kita lihat. CC-nya jual beli enggak? Dia jual beli 95, jual 84, artinya dia kecenderungan jual beli di atas ya, si CC ini. Jadi untuk kenaikannya ke 200 bisa lah gitu. Cuman bagi yang baru ngambil janganlah gitu ya. Ini udah harganya udah dikit lagi ke over value-nya teman-teman ya. Sedikit lagi menuju ke daya harga tinggi selama 1 tahun ini. Kalau kalian mau ya nunggu ya koreksinya mungkin ke angka 128. Di sini juga ada gap di 133-nya ya. Di sini juga ada gap, di sini juga udah ada gap lagi. Mudah-mudahan sih tidak turun dari sini, bisa ke atas. Kalaupun dia turun bila tidak melewati 129-nya ya cenderung dia mungkin ya mau uptrend lagi, karena si bandar lokal udah mulai akumulasi terus. Bandar lokal akumulasi teman-teman nih, lihat tuh. Akumulasi ya. Di sini ada 77 deh. Untuk domestiknya dari tanggal 7 aja udah akumulasi 2 hari ini. Ada si MG, si PD, si FS. Kita coba dari tanggal 30 September, jangan jauh-jauh karena dia kecenderungannya ngambil ya. Di sini ada CC, ada XL, ada YP, ada MG. Mungkin si MG sama si YP sama si CC mungkin dia. Oke, teman-teman, untuk crash seperti itu ya. Kalau untuk yang baru masuk, kecenderungan dia tunggu aja koreksinya gitu. Walaupun dia mau naik tinggal berapa persen lagi, tinggal 17% lagi, kecenderungan turunnya sampai 25%. Artinya kalau kalian merasa seimbang ya silahkan aja. Cuman untuk saya sarankan scalpingan aja, jangan sampai kalian di swing ya. Karena kalau udah jatuh ya swing harus average. Terus average-nya kalian di harga tertinggi lagi gitu ya untuk 1 tahunan. Kalau mau tunggu koreksinya ada, biarkan dia bikin gunung dulu. Nanti kalian beli di harga lembah bukit. Artinya dari gunung ke harga dikit lah ya, mungkin ke 128 atau enggak di atas dikit 133-nya ya. Oke, teman-teman. Untuk keras cukup. Ada lagi baik. Ini baik. Dulu saya masih ingat saya ini. Waduh, saya bilang kalau beli dari awal saya bilang lumayan nih. Cuma waktu itu saya dananya tidak kesinikan gitu waktu IPO itunya. Ini bagus banget sampai ke harga berapa nih, sekitar baik itu ya. Baik tertingginya itu harga berapa ya? 3 tahun, 5 tahunan deh. Kita hapus dulu untuk kerasnya. Sampai ke 700 ya teman-teman ya. Lumayan kan ya. Lagi saya di sini saya bilang ya namanya juga trading ya. Karena dana saya udah ke saham yang lain gitu, akhirnya ya oke lah jadi pembelajaran buat kita. Ya bagus, tapi sekarang jadi pembelajaran buat kita bahwa sebuah emiten itu bisa kok gitu naik sampai ke berapa ratus persen gitu kan. Untuk sementara ini baik dalam posisi untuk 1 tahunan ya, dalam posisi di harga wajarnya. Apa kita hitung harga wajar untuk itunya ya? Besok deh kita coba untuk baik ya, juga penasaran ya sekarang harga wajarnya berapa sih baik gitu ya. Ya, ini lagi downtrend teman-teman, untuk baik lagi downtrend. Ini juga lagi ada berusaha untuk naik ke atas.
Mudah-mudahan di MA 200-an ditahan ya ini teman-teman ya. Apakah ada mau naik, ada tanda-tanda sudah ada teman-teman. Ini ada si kepala merah nih. Di 617-nya penurunan bisa sampai rapih banget. Wah, keren banget. Rapih banget nih teman-teman ya. Mungkin terendahnya bisa di angka 500 lah sini ya, 500-an nih. Ada si ekor merah ya. Kalau ke sininya bagaimana? Oh, sini ada teman-teman si ekor merah nih. Udah enggak apa-apa lah, kita kasih tanda aja ya. Siapa tahu dikasih ke situ ya. Saya itu menandakan penurunan ke 322-nya, tapi mudah-mudahan dikasih teman. Ini juga udah mulai turun. Mudah-mudahan sih kalau teman-teman yang punya masih di area-area 600 ya, ada pantulan mungkin bisalah ke 610-an ya. Ini juga dalam posisi belum murah teman-teman, ini belum murah ya. Masih di harga wajarnya. Jadi kalau murah mungkin di area tengah lah di 471, kalau pingin ya ke angka 390 gitu. Cuman dikasih enggak dia gitu kan ke arah situ ya. Karena kita tidak akan tahu. Kemarin sempat menyentuh ke 776, artinya ini udah harga tertingginya ya. Ini mungkin mau bikin bukit lagi dikit, makanya bukitnya mungkin bisa ke arah sinilah gitu ya. Di sini juga ada sini teman-teman nih. Di angka berapa nih? Kepala merah. Di 691 ya. Tunggu aja konfirmasi teman-teman. Ini kan udah mulai lagi ada apa lagi, cuman ini ditahan di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan si candle melewati MA 20 dan si MA 20-nya di bawah harga atau di bawah, karena itu mungkin menandakan akan uptrend lagi. Cuman lihat teman-teman dari bandar lokal sama foreign cenderung sekarang jualan turun banget ya, turun, ada pengambilan cuma sedikit, diturunin lagi ngambil, turunin lagi ngambil, turunin lagi, sembari nurunin sembari ngangkat dikit biar tidak kena akhirnya turunin pelan-pelan gitu ya. Ini mungkin ada kenaikan sedikit nanti diturunin lagi. Tergantung nanti dari bandar lokal sama foreign untuk ngambilnya agak tinggi lagi. Mungkin dikasih kesempatan lah gitu mungkin ke area sini foreign. Ini yang berperan aktif adalah foreign teman-teman ya. Lihatin aja nanti foreign apakah ngambil signifikan atau tidak. Ini satu hari ini udah 2 ngambil. Di tanggal sekarang ini udah ngambil teman-teman ya untuk foreign. Kita lihat siapa foreign yang ngambil. Ada Cecek teman-teman ngambil 2000, kita grosskan, ngambil 3000 jual 1000, artinya masih ada barang. Mudah-mudahan si foreign ini bisalah ya ke angka ya, bisalah ke angka dikit ya, ke 589 ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya dia menggunakan si ekor merah nih di 538-nya ya. Kalau dia turun ke 58 mungkin gak jadi masalah, selama dia tidak turun dari MA 200-nya. Terus kalau mau ngambil nanti si MA 10-nya aja, nunggu si MA 10-nya ada di bawah kandang. Mungkin teman-teman bisa diwacanakan untuk itu ya. Tapi jangan ngambil semuanya, usahakan pakai manajemen ya. Oke teman-teman, dan catatan dari saya baik itu sekarang lagi dibuang foreign sama bandar lokal ya. Terus ada lagi Teguk. Ini kebanyakan kelamaan kayak ini ya. Teguk katanya saya di 57 di sini ya. Pas break ya. Oh, beli pas break langsung besoknya dikebawahin ya. Teguk kita lihat untuk tahanan dulu deh. Tahanannya berapa? Teman-teman kalau Teguk kan dia emang gocapan ya, saham gocapan. Nih lihat gocapan aja di sini udah sampai berapa bulan kan, dari bulan Mei ke bulan diangkat lagi bulan Mei, Juni, Juli ya. Juli baru di up ya. Malahan yang tertingginya itu di bulan Agustus tanggal 1. Hampir 3 bulanan baru di up. Makanya ini teman-teman kalau yang spesialis gocapan mungkin teman-teman udah tahu ya prinsipnya 3S itu ya, sabar, dan sabar. Alasannya apa? Alasannya si foreign juga belum keluar, kembali terakhir ngambil kok si foreign juga. Ini untuk pengangkatan juga kecenderungan si foreign juga ikut andil ya ketika di arah sini ikut andil. Target yang saya targetkan itu kan di tanggal 22 ya, 08 itu di angka 73. Di sini ada si kepala merah. Kita buktikan aja si kepala merah bisa kekejar atau tidak. Tapi kalau kalian nyangkut di 57 ya kemungkinan bisalah teman-temannya, tinggal sabarnya aja walaupun ini udah 3 minggu ya. Cuma nanti ke depannya teman-teman udah, kalau kalian baru di bursa, baru masuk bursa, jangan ambil saham yang di bawah 100. Kalau mau coba-coba aja. Coba-cobanya ya untuk cut loss ya, sambil belajar, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kalian mau investasi LQ45, tapi sama ngambilnya jangan terlalu di all in ya.
20, 30 sama 50 ya. 20 dulu masuk, 30 dulu kalau ada penurunan. Nanti turun sampai ke harga bawah, kita tidak tahu harga bawah, pokoknya patokannya ketika MA10 di bawah candle aja. Ketika dia downtrend udah mulai MA10 udah masuk di bawah. Nah, itu mungkin bisa jadi untuk average ya. Oke, teman-teman, untuk teguk ini sementara ini ganjelannya masih posisinya 359. Ini belum ada upaya untuk di markup harga, soalnya ini masih ada di sampai 53 aja, biasa suka 5 tick ya. Di 54 55-nya kurang signifikan untuk tahanannya. Biasa tahanan kalau 2 digit gitu ya, biasanya ini kadang ketinggalannya 2 digit ya. 2 digitnya cuma sampai 53 aja. Jadi teman-teman, untuk hari ini kecenderungannya si bandar lokal masih jualan ya teman-teman ya. Yang nerima si XL, PD itu teman-teman kita semuanya. Harap bersabar aja, belum ada pungutan daripada bandarnya. Ini lagi cenderung istirahat aja sebenarnya. Ini juga hari ini juga ngejual cuma 1,6 juta kok, nggak banyak ya. Jadi artinya harus bersabar aja teman-teman. Ketika kalian sabar, tunggu aja konfirmasi dari Smart Money. Smart Money udah mulai ada teman-teman ya. Kalau Smart Money mulai di sini nih. Smart Money kan gumpukan kecil, santai. Tiba-tiba ada yang up ya sampai ke area sini aja nih ya. Nah, mungkin pertanda dia akan up lagi. Kita tunggu Smart Money masuk. Smart Money itu bisa masuk dari bandar maaf. Kalau Smart Money itu bisa masuk dari broker retail. Kebanyakan dari broker retail biasanya karena dia ada pemegang, biasanya pemegang duit perusahaan lah, biasa seperti itu ya. Jadi fund manager itu biasa mega di masuknya ke Smart Money ya. Dan foreign juga belum keluar, artinya lagi santai aja teman-teman ya untuk teguk ini. Harap bersabar aja. Baru dari tanggal berapa ini? 26 ya, belum 1 bulan teman-teman ya. Udah santai aja teman-teman ya, jangan dibikin panik. Tenang aja. Oke. Baik, selanjutnya ada UNVR. Ini kebanyakan kan nih? Gak apa-apa ya, banyak juga ya. Sekalian deh nanti yang habis ini baru kita bahas untuk pagi hari. Wis, udah keren banget nih teman-teman UNVR ya. Wah, udah keren, keren. UNVR keren teman-teman. Oh, lanjutkan aja. Ini si apa namanya? Si Poren udah ngambil KZ, ZP, TP, AK, RX, BK, biarin aja lah si BK lah. Emang si BK tukang jualan ya. Oh, ini udah mulai 3 hari ini ya. Udah ngambil tanggal 4. Ingat ya, kalau UNVR itu masih dalam posisi banyak yang ngeboikot ya. KZ, AK, ZP, TP keren banget nih yang ngambil ya, teman-teman ya. Yang buangan BK sembari jualan nggak? Oh, dia cuman jualan doang, ngambil sedikit langsung ngebuang. Aduh, dasar si BK. Itulah yang saya tidak suka dari si BK ya. Ini KZ, AK, ZP udah mulai ngambil barang bagus-bagus teman ya. TP, YCC sama YU juga udah ngambil. Artinya ini mudah-mudahan sih target saya kan ke angka ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dari sinilah dia bisa. Ini juga sih kepala merahnya udah terlewati ya. Mudah-mudahan sih ya teman-teman bisa ke targetnya 27 lah ya. Ini juga kalau di harga wajarnya 32 sama 23. Ya kalau ke 27 bisa lah ke harga ini ya, ke harga gapnya ini. Karena kecenderungan dia suka menutup gapnya PR dulu. Mungkin ini akan dibawa ke bawah lagi teman-teman ya. Cuman sekarang mungkin dia mau nutup gap dulu. Nah, nanti dari gap inilah kita akan tahu apakah dia akan menuju ke harga si kepala merah ini nih atau tidak ya. Saya pikir ke kepala merah ini lagi kalau udah normal lagi, kemungkinan ke 3000 juga bisa teman-teman ini ya. Tapi untuk saat ini target saya di 27 aja. Jangan banyak-banyak karena di sini buat menutup gap aja. Karena habis ini berdasarkan sejarahnya ketika udah menutup gap dia akan kecenderungan ke bawah ya. Harap hati-hati aja ketika dia udah mencapai targetnya. Teman-teman bisa take profit aja. Cuman untuk sekarang lagi keren banget teman-teman ya. MA10-nya udah di bawah candle. Ini juga rapih banget teman-teman. Terus si bandar lokal juga udah ngambil teman-teman ya. Ini sebenarnya secara teori, ingat secara teori itu udah bagus. MG lagi ngambil, CP ngambil, RX sama ZP Poren, ZP lokal ngambil sama si OD. Secara teori harusnya ini up ke atas, tapi kita di perjalanan kita tidak tahu ya. Walaupun di atasnya di sini perjalanannya up ke bawah. Jadi kalau dia up ke bawah dikit kan jadi masalah ya. Karena dia kalau istilahnya si Poren terus ngambil artinya dia mau terus ke atas ya. Tinggal lihat aja ya Poren ini ngambil terus atau tidak sama si bandar lokalnya. Karena ada kerjasama antara si bandar Poren dan lokal ya. Ini yang atas lokal, yang ini Poren. Ini bandar lokal, yang ini Poren ya, yang bawahnya.
Wah, udah bagus teman-teman, udah lanjutin aja yang punya di bawah malah. Aman ya. Taksi, sekarang taksi. Taksi, taksi. Taksi. Taksi ini FCA bukan? Atau itu apa namanya? Akselerasi. Coba lihat deh. Taksi, taksi. Oh, FCA teman-teman ya. Untuk taksi udah ada pengambilan teman-teman, ini baru dibahas sama saya ini taksi. Ada pengambilan dari tanggal 6 September teman-teman ya dari bandar lokalnya. Ini poren jangan diharapkan ya. Ini ketergantungan dari bandar lokal aja. Teman-teman kalau udah punya barangnya di atas ya, contohnya di harga 50 ya, harap bersabar aja ya. Tanggal 6 September. Di sini ada YP, YJ bagus teman-teman ya. YP punya di harga 5 perak. Nego ada enggak nego? Nego ada 100 ribu mah lumayan juga 100 ribu sih. Ini YP tapi keren banget ya teman-teman. YP keren banget, punya 635 ribu lot dan kecenderungan dia punya sejarah jual beli gitu. YP sama YJ udah bagus. Mudah-mudahan sini ini udah ada keseriusan taksi, udah ada keseriusan dari bandar lokal untuk ngambil barang. Ya, udah ada keseriusan dari bandar lokal untuk ngambil barang. Cuman tadi aja dia ngejual sedikit aja ngejual, pembuangannya sedikit. Mudah-mudahan ini lepas daripada FCA-nya, karena saksi kemungkinan kalau lepas dari FCA bisa karena si bandar lokal udah mulai dia akumulasi lagi dari bawah, terus di pasar nego juga udah ada yang ngambilnya si YJ sama si YP juga bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan si taksi cepat selesai lah untuk FCA-nya ya. Saya pikir kalau kenapa saya tidak tertarik dengan FCA untuk jual beli ya, berdasarkan fatwa MUI bahwa jual beli di harga FCA adalah haram. Saya patokannya udah itu aja, pingin punya penghasilan berkah daripada transaksi trading ini ya. Oke teman-teman, untuk taksi bagus, sekarang lagi ada perkembangan untuk udah mulai ada pungutan di harga 4, 5 sama 3 perak, cuman ada pungutan ya. Cenderung dia istilahnya mau up ke atas ya, walaupun dia di harga 4, 3, 5 diam dan sideway, tapi kalau ada pungutan ada kecenderungan keseriusan dari bandar lokal untuk ngambil barang. Tidak seperti emiten-emiten yang mungkin dia hanya udah di FC aja, si bandar lokalnya masih ngebuang, artinya tidak ada kepercayaan lagi dari pihak bandar untuk memaaf harga. Untuk mengandalkan emiten tidak bisa gitu ya teman-teman ya. Yang menggerakkan ya, walaupun emiten sebagai penggerak, tapi kalau tidak ada bandarnya, sebuah emiten itu tidak akan kemana-mana ya teman-teman ya. Karena kalau bandar punya duit, punya barang. Kalau emiten hanya punya barang aja. Kecuali emiten sama bandarnya kerjasama ataupun dalam satu paket ya, mungkin itu bisa gitu kan. Seperti emiten Bapak Prayogo ya, Bapak Pepe. Bapak Pepe mungkin itu bisa emiten sama bandarnya punya ikatan yang erat ya. Oke teman-teman, udah kepanjangan, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat ya bagi teman-teman, apalagi yang nyangkut. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Nanti mungkin yang belum dibahas akan kita bahas pagi hari ya, karena ini udah kepanjangan teman-teman. Segitu aja, ciao ya.